Dan kita berjanji untuk berwisata dengan kereta menuju ke stasiun kota, berjalan melewati gedung-gedung tua berdua. Oh senangnya kita melanjutkan dengan bis Transjakarta ke pemberhentian di dekat Istana Negara, menikmati suasana kota Jakarta. Berwisata, berwisata. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan aku Emil Wulan, Aku Akmal Ibras. Aku Alimana Putri. Aku Rasya Randika. Aku Nisrina Yuliani. Aku Yunan Anandika Pradana. Kita lagi di Colomadu. Colomadu. simak videonya baik-baik ya. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan mengajak kalian keliling-keliling di The Colomadu, sekaligus mempelajari sejarah, arsitektural, dan juga revitalisasi dari bangunan ini. Selamat menjelajahi The Colomadu. Kawasan ini terletak di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar. Nah, luasnya itu sekitar 135.000 meter persegi. Cuman kawasan ini tuh nggak cuma ada pabrik gulanya aja teman-teman, tapi juga ada tempat-tempat lain kayak rumah dinas administrator atau biasa disebut Geraha Giri Sarkara, dan juga ada rumah wakil dinas administrator dan juga permukiman serta perkampungan warga. Oke, jadi sejarah itu dimulai pada tanggal 8 Desember 1861 teman-teman, di mana Sri Mangkunegara IV itu membangun pabrik gula ini untuk mensejahterakan ekonomi Mangkunegara. The Colomadu ini sendiri itu merupakan rebranding dari pabrik gula tersebut itu teman-teman. Arsitek dari bangunan ini tuh bernama R. Kalf, yang merupakan seorang ahli Jerman. Dan teknologi yang ada di Colomadu ini, yang kayak mesin-mesinnya gitu, itu tuh semua diimpor dari Eropa teman-teman. Nama Colomadu itu sendiri berarti Gunung Madu, yang berfilosofi diharapkan gunung tersebut tuh bisa memberi kemuliaan bagi semua kalangan, jadi nggak cuma buat kalangan keraton atas saja, tapi juga kalangan bawah teman-teman. Pabrik gula di Hindia Belanda mulai berkembang pesat khususnya di Pulau Jawa pada tahun 1800-an. Pabrik gula di Colomadu mulai beroperasi dan menjadi salah satu pabrik gula modern dengan instalasi standar Eropa. Bangunan tersebut pernah pula menjadi salah satu pabrik terbesar se-Asia pada zamannya. Dan awalnya keuntungan dari pabrik gula ini hanya untuk menghidupi keraton Mangkunegara. Namun pada akhirnya mampu menghidupi masyarakat Solo Raya. Arsitektur awalnya mengusung gaya Inggris dengan atap limasan dengan berpilar Tuscany. Terlihat bentuk bangunannya yang simetris dan penggunaan dinding bata serta bukaan yang besar. Dan seiring waktu, pabrik gula ini mengalami pasang surut hingga pada masa Mangkunegara VII melakukan renovasi besar. Kemudian pada tahun 1928 mengalami perluasan bangunan dan tuntutan modernitas. Yang bangunan awalnya bergaya Inggris berubah menjadi paras legam Art Deco dengan garis-garis yang lebih tegas dan bentuk yang lebih modern. Selain arsitektur, stasiun-stasiun produksi seperti stasiun gilingan, stasiun penguapan, dan karbonatasi hingga ketelan mengalami pembaruan mesin dan perluasan tata ruang. Pada awal tahun beroperasi atau tepatnya pada 1862, selama 150 tahun kurang lebih, pabrik gula madu akhirnya tutup tepat pada tanggal 1 Mei 1999 karena tingginya maintenance atau kelangkaan barang baku. Dan selama 20 tahun lamanya, pabrik gula Colomadu ini terbengkalai. Dan pada akhirnya di tahun 2018, pabrik gula Colomadu mendapat perhatian dari Kementerian BUMN untuk direvitalisasi. Dan tepat pada tanggal
24 Maret 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan dengan nama baru The Colomadu. Pada tahun tersebut pula dilakukan revitalisasi besar-besaran yang digunakan untuk perubahan fungsi menjadi tempat wisata. Dan hasilnya area-area produksi lama kini berubah fungsi menjadi stasiun gilingan, menjadi heritage museum, stasiun penguapan menjadi shopping arcade, stasiun ketelan menjadi hall acara, stasiun karbonatasi menjadi concert hall, Besalon Cafe menjadi cafe, Geraha Giri Sakara menjadi multi-purpose hall. Oke, halo semuanya. Di sini saya ingin menjabarkan tentang riwayat pabrik gula Colomadu itu sendiri. Jadi, pada abad ke-20, perjalanan pabrik gula Colomadu ini tidak begitu berjalan lancar atau sangat kompleks, teman-teman. Jadi, pada masa pendudukan Jepang, pengelolaan pabrik itu berubah total. Yang awalnya banyak banget pekerja Belanda, sekarang diganti oleh warga pribumi atau warga Indonesia itu sendiri. Nah, namun kondisi tersebut tuh mengalami penurunan sangat drastis pada pabrik ini. Jadi, penyebab utamanya itu seperti kurangnya tenaga kerja, alat pada mesin ini yang rusak ataupun tidak layak dipakai kembali. Kemudian, yang paling utamanya itu alih fungsi lahan paksa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang kala itu. Jadi itu banyak banget lahan tabu yang diganti menjadi tanaman pangan seperti kayak beras, terus ada jeruk, kapas, dan lain sebagainya yang menyebabkan pabrik ini tuh runtuh pada abad ke-20. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1942 sampai 1945 itu pada dua tahun seterusnya pada 1947 pemerintah tuh resmi menasionalisasi banyak aset kolonial. Jadi termasuk pabrik gula Colomadu ini. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1957 semua perusahaan itu perkebunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia menjadi perusahaan perkebunan negara atau PPN. Nah, kemudian nama PPN itu digantikan menjadi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Memasuki tahun 1990-an, pabrik ini tuh mengalami kesulitan yang sangat besar, teman-teman, seperti kurangnya bahan baku yang ada dan juga efisiensinya juga semakin menurun, yang membuat pabrik ini tidak lagi mampu bersaing dan juga mengalami kebangkrutan. Dan pada akhirnya pabrik gula Colomadu ini melakukan penggilingan terakhir pada tanggal 1 Mei tahun 1997. Dan setahun kemudian pada tahun 1998 pabrik ini resmi dihentikan operasionalnya. Nah, sejak saat itu, bangunan ini menjadi mangkrak bertahun-tahun. Revitalisasi The Colomadu mengikuti standar konservasi internasional seperti Burakarter dan ICOMOS. Prinsip konservasi yang digunakan antara lain minimum intervention. Perubahan dilakukan seminimal mungkin agar otentisitas bangunan tetap terjaga. Yang kedua, minimal loss of fabric. Material asli seperti dinding bata, rangka baja, rel, dan mesin tetap dipertahankan. Yang ketiga, reversibility. Elemen baru harus dapat dilepas atau diperbaiki di masa depan. Lalu, legibility. Elemen baru harus terlihat baru sehingga tidak menyatu palsu dengan elemen asli. Kalau kami dari Arsitektur UNES mungkin izin untuk bertanya sedikit terkait bangunan The Colomadu ini ya Kak. Kayak mungkin pertama aku pengen tanya, dari seluruh bangunan itu biasanya spot yang paling menarik perhatian pengunjung tuh di mana sih Kak? Itu yang menarik pengunjung itu yang bagian itu yang di penguapan. Oh, penguapan. Ya betul, karena itu kan ya, areanya kan juga luas, jadi buat foto juga lebih bagus. Oh, jadi buat foto-foto ya biasanya. Ya betul, untuk mesinnya itu lebih bagus di stasiun gilingan, jadi mesinnya itu lebih besar daripada mesin lain. Tapi menurut Kakak sendiri tuh apa sih yang ngebedain The Colomadu ini tuh dari destinasi wisata lainnya gitu? Kenapa orang-orang tuh tertarik ke sini tuh kenapa gitu? Nah, untuk yang menariknya dari wisata lain itu merupakan pabrik gula Colomadu ini merupakan dibangun dari pribumi. Jadi rata-rata dari pabrik gula Colomadu, dari pabrik gula itu rata-ratanya adalah dibangun dari kolonial Belanda, tapi di pabrik gula Colomadu ini dibangun dari pribumi.
apa sih hal yang paling sering ditanyain gitu kalau di sini, kayak apa yang pengunjung kayak penasaran gitu, pengen tanyain apakah tentang strukturnya mungkin, atau tentang arsitekturalnya, atau malah tentang sejarahnya gitu. Nah, untuk yang paling sering ditanyakan adalah merupakan dari sejarahnya, yaitu adalah perbedaan dari keraton dan juga dari Mangkunegaranya juga. Jadi saya itu ada yang tanya, itu apakah dari keraton dan Mangkunegaran itu sama juga pabrik gulanya atau berbeda juga? Oh, jadi kebanyakan dari sejarahnya ya? Iya, betul. Justru. Kalau boleh tahu, apa sih harapan kakak untuk bangunan ini ke depannya, atau apa yang mungkin bisa diperbaiki, atau malah mungkin kakak ada kesan-pesan yang udah bagus di bangunan itu, apa sih kak? Nah, untuk saran saya lebih ditonjolkan lagi sebagai ada contoh-contoh dari aktivitas yang lebih seru dan tidak membosankan. Oh iya. Kadang pabrik gula Colomadu ini kadang sepi, kadang juga ramai. Karena ramai itu sepi karena aktivitasnya itu sedikit, seperti itu. Dan saya harap bahwa untuk aktivitasnya itu lebih menarik, seperti ada kayak ada pameran-pameran dari hasil dari pabrik gula Colomadu, ada juga stempel gula dari pabrik gula Colomadu. Tadi saya lihat juga udah ada usaha ya, kayak ada museumnya, itu sebenarnya itu juga menarik pengunjung. Iya betul, dari museum Sangiran juga. Ya, kalau biasanya tuh pengunjung di sini tuh flow-nya tuh kayak gimana sih kak? Kebanyakan tuh kayak dari mahasiswa-mahasiswa, atau mungkin presentasinya gitu kayak lebih banyaknya mahasiswanya, pengunjungnya itu berapa? Itu yang rata-ratanya itu adalah pengunjungnya dari family. Jadi, family, ya betul, kayak family time. Jadi ngajak anaknya juga untuk edukasi di pabrik gula Colomadu ini. Oh ya. Di museum gula Colomadu. Mungkin segitu aja. Kalau ya tadi saya lupa itu belum perkenalan nama. Ini kakaknya dari Kenalkan, saya Bintang. Saya dari anak magang dari SMK. Oh wow. Iya, Keren. SMK. Sekarang masih SMK kak? Ini baru kelas 3, mau berarti. habis PKL. Dan salam kenal juga, aku Iya. Emily, aku dari Secerunus angkatan 24. Oh, Iya, 24 ya. Makasih ya kak, senang banget bisa berbincang-bincang. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Dadah. Since the number one.